Shalom teman-teman. Kita kembali berkumpul di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali dikumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Yesaya 33 ayat 5 sampai 6. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Kita nyanyikan sekali tak lagi. pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu. Engkau kembali kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu dan memuji nama Engkau. Ya Bapak, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang berkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Engkau juga yang berkati nanti ketika hamba Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga kami bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ayat pengakuan dosa kita pada hari ini diambil dari Ayub 31 ayat 24 dan ayat 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, Engkaulah kepercayaanku, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari.
teman-teman, sudah beberapa minggu sebelum kita mengadakan ibadah Yud ini lagi ya, sudah banyak dosa yang kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa, mari kita nyanyikan sebuah lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Kita, mari mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah untuk memeriksa diri kita. Kita mungkin tidak mudah untuk merasa bersalah. Mungkin kita dipenuhi dengan pembelaan-pembelaan diri. Mari kita memohon kepada Tuhan pertolongannya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami membawa diri kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami. Kiranya Engkau boleh menerangi hati kami. Tuhan, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir menemani kami, melembutkan hati kami. Tuhan, ampuni kami. Jika ada di antara kami mungkin yang begitu berfokus pada kemuliaan diri kami. Ampuni kami jika kami begitu sibuk untuk memandang ke bawah, merendahkan orang.
Tuhan ampuni kami jika kami begitu mengoptimalkan karunia kami, tetapi kami mungkin melalaikan panggilan yang Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami jika Engkau memberikan kami begitu banyak talenta, tetapi kami memakainya demi kemuliaan diri kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami jika kami lalai untuk menjadi terang-Mu bagi sahabat-sahabat kami, bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Tuhan, ini kami, Tuhan, kami memohon kepadamu, biar Engkau boleh memurnikan kami, biar Engkau boleh menyucikan kami, biar kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, biar kami boleh merendahkan diri kami, dan kami boleh meninggikan Engkau, dan biarlah orang boleh merasakan hadirat-Mu melalui diri kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengarkanlah ayat pengutusan dari Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oke, kita bersyukur bahwa kita sudah mengakui dosa kita dan kita memperoleh pengampunan daripadanya. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, aku persilakan kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jesus at the Center of It All. Jesus
Itu dia. It will always Membawa firman dipersilakan. It's always in you, Jesus. Jesus. Terima kasih Giyandi atas firman yang telah disampaikan. Semoga firman-Nya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berkati pada kita. Kita menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami membawa sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat memenuhi kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, dan kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kau yang sertai dan Engkau yang lindungi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, ada 3 pengumuman. Pertama, di minggu depan kita akan turut melayani di kebaktian umum. Di bawah saya ada dipersiapkan nama-nama yang telah digumulkan oleh pengurus, di mana kita boleh bersama-sama untuk melayani di ibadah minggu. Teman-teman boleh nanti mengumulkan, mendoakan, dan juga boleh mengabari pengurus jika sampai berhalangan. Nah, yang kedua, di awal bulan Maret nanti kita ada acara main game bersama. Teman-teman juga boleh mendaftarkan diri dan boleh memperhatikan pengumuman di grup WhatsApp youth kita. Dan terakhir, kita tahun ini akan membuka lagi kelas katekisasi bagi kalian yang berusia 15 tahun ke atas. Dan nanti teman-teman boleh juga mendaftar kepada saya, supaya nantinya kita boleh bersama-sama terlibat dalam acara perjamuan kudus atau Ekaristi. Sampai di sini pengumuman kita akan berdoa untuk 2 hal. Pertama, untuk kita bersyukur untuk teman-teman kita yang boleh melalui masa COVID, dan kita berdoa untuk mereka yang masih menjalaninya, dan kita juga berdoa untuk mereka yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan. Kita berdoa untuk 2 hal ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa. Ada hal-hal yang tidak kami mengerti, ada hal-hal yang membuat kami bertanya-tanya dan membuat kami begitu bergumul. Namun Tuhan, kami juga menyadari ada penyertaan-Mu bagi kesulitan yang dialami, bagi masa-masa yang tidak mudah, bagi keluarga-keluarga yang terkena
dampak dari pandemi ini, mereka yang menderita sakit. Tuhan, kami mau berdoa, mengucap syukur untuk mereka yang boleh melalui masa-masa yang berat. Kami mau berdoa, mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi mereka, juga melalui orang-orang di sekitar mereka. Dan bagi mereka yang masih menjalaninya, kiranya Tuhan boleh kuatkan. Kiranya Tuhan boleh berikan kelegaan, kiranya Tuhan boleh berikan kesembuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami. Engkau tahu betapa kami lemah dan betapa kami tidak berdaya. Biarlah Engkau yang menghiburkan dan menolong, memberikan rahmat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sebagian orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Untuk mereka yang mengalami penurutan pendapatan dalam usaha, dalam tokonya. Mereka yang bergumul mungkin dengan ancaman pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh tolong mereka. Tolong mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dan shalom daripada-Mu. Tuhan, ini doa kami, Tuhan. Kami panjatkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang boleh beracara dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah ayat pengutusan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus serta karunia dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saat teduh ibadah selesai.